Boten kula kena nih. Ngaten. Malah ngerti. Lapor tenang wae kanan kono. Kenen. Monggo sinambi nenggo rencang kang dereng dugi kita lajengaken nggihipun ngaos Al-Qur'an surat Yasin ayat kalih menika wal Qur'an nil hakim, demi Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Jadi hikmahnya Al-Qur'an itu sangat luas sekali, karena dengan adanya Al-Qur'an itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, karena di setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu merupakan petunjuk, peringatan, teguran, bahkan perintah serta larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hikmahnya kita membaca Al-Qur'an secara berjamaah ini, yang pertama kita bisa silaturahmi, yang kedua kita bisa saling mendoakan, yang ketiga kita bisa saling nasihat menasihati di dalam beramal maupun ibadah yang sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya kita secara berjamaah membaca Yasin ini banyak hikmahnya, karena kita mendapatkan satu pahala di dalam mendoakan arwah leluhur. Kita mendapatkan pahala dari membaca Yasinnya. Kita mendapatkan pahala dari silaturahminya. Nah ini, maka dengan adanya kita berjamaah ini akan mendapatkan satu keberkahan yang melimpah dari Allah. Keberkahan yang sudah nampak di depan kita, yaitu merupakan jamuan, makanan, minuman, bahkan yang suka ngerokok itu ada rokoknya. Ini satu keberkahan yang datangnya dari Allah, karena kebersamaan kita di dalam mendoakan arwah leluhur kita dan mengaji Yasin. Nah, akan tetapi hal ini bisa menjadikan suatu tambahnya iman, takwa kepada Allah dan Rasul-Nya bila kita membaca Yasin ini, kita pelajari, kita pahami, setelah itu baru kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
sebagaimana dicontohkan di dalam surat Yasin ayat 61. Di situ wa ani'buduni hadza siratal mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah itu menyuruh kula panjenengan dipun menyembahnya, yaitu menyembah Allah, jangan menyembah selain dari Allah. Nah, hikmah kita membaca Yasin, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu baru kita bisa mengamalkan. Contoh, krono kita belum ikut berjamaah Yasin, bahwa kita meninggalkan sholat itu merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang dosa, bahkan termasuk meninggalkan agama, hingga menjadi tahu, karena dijelaskan di dalam Yasin ayat 61, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jadi artinya setelah kita mengikuti berjamaah Yasin ini, membaca ayat ini, hingga terbangun hatinya, tergugah, sadar, tobat, yang tadinya enggak melaksanakan sholat menjadi sholat, yang sudah sholat menegakkan sholatnya, yaitu mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar. Karena ada menegakkan sholat dan menggugurkan kewajiban di dalam sholat. Kalau yang menegakkan sholat itu artinya orang yang melaksanakan sholat serta mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Dan orang yang hanya mendirikan sholat, menggugurkan kewajibannya sebagai orang muslim untuk wajib sholat, maka mereka masih melaksanakan sholatnya, melaksanakan perbuatan maksiat keji dan mungkarnya, jadi masih semua dikerjakan. Jadi habis sholat, zikir, habis berzikir, berdoa. Setelah berdoa selesai, keluar kembali kepada pekerjaannya. Yang tadinya dagang, curang timbangannya, kembali curangnya. Yang tadinya menjadi yang pejabatnya, kembali ke pekerjaannya, korupsinya masih juga dikerjakan. Yang kikirnya juga masih dikerjakan. Nah, ini tanda-tanda yang hanya sholat itu karena menggugurkan kewajibannya sebagai umat Islam. Tapi kalau kita menegakkan sholat itu tentu kita mencegah. Setelah kita sholat, kita berzikir, setelah berzikir, berdoa, setelah berdoa, baru kita kembali kepada pekerjaannya. Kita ingat bahwa sholat mencegah keji yang munkar. Berarti yang tadinya curang dalam timbangan, berhenti, tobat, tinggalkan. Yang tadinya korupsi, berhenti, tobat, tinggalkan. Jadi semua perbuatan yang membatalkan pahala sholat, yang termasuk perbuatan yang buruk, yang keji, yang mungkar, itu tinggalkan semua. Nah, ini baru namanya menegakkan sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Di situ. Nah, jadi lah kalau kita sudah ikut berjamaah Yasin
kita sudah baca ayat 61 ini bahwa wa anibutuni hadza sirata mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus, tapi belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan infaknya, sedekahnya, zakatnya, bahkan masih juga melakukan satu perbuatan yang keji dan mungkarnya, tercelahnya, maksiatnya, maka termasuk orang yang tertutup hatinya, karena sudah membaca Yasinnya, membaca ayatnya, namun tidak dilaksanakan. Nah, ini tanda-tanda orang yang hatinya mati, tertutup, dan menjadi pengikut setan. Padahal Allah sendiri sudah mengingatkan, janganlah kamu menyembah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi dirimu. Artinya orang-orang yang meninggalkan sholat, yang kikir, yang tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau puasa di bulan Ramadannya, itu termasuk orang-orang yang menyembah setan. Nah, di situ maka Allah mengingatkan pada kita itu di dalam ayat 60 surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabudu syaiton innahu aduwwum mubin. Nah, tuh, bukankah di situ aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, yang kikir, yang tidak mengeluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya, itu termasuk orang yang patuh, yang tunduk kepada setan. Berarti dia menyembah setan. Yang demikian itulah yang sudah disesatkan oleh setan, namun tidak sadar diri. Di situ Bapak jamaah Yasin yang saya hormati, mari kita petik hikmahnya di dalam membaca Yasin berjamaah ini, di dalam mendoakan bersama. Semoga bisa menjadikan suatu keberkahan, suatu ilmu yang manfaat, yang akan mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan di hadapan Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jangan kita termasuk orang yang telah disesatkan oleh setan karena kita berbuat kikir, karena kita meninggalkan sholat. Nah, sebab di dalam surat Yasin ayat 61 tadi merupakan perintah kita oleh Allah itu untuk menyembah Allah, yaitu menyembah dalam arti patuh, tunduk, mengikuti perintah Allah, melaksanakan yang diperintahkannya, dan menjauhi yang dilarangnya, yaitu yang ditinggalkan. Yang mana di situ lakot adola minkum cipilan kasiron afalam takunu takilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Nah, ini surat Yasin ini. Jadi menjelaskan bahwa di antara saudara kita ini sudah banyak yang disesatkan oleh setan, tapi tidak sadar diri,
yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat, yang kikir, yang berbuat keji dan maksiat, serta munkar meninggalkan sholatnya.